Assalamualaikum, balik lagi di Nyocotin Film bersama YOLO Channel. Hai, apa kabar kalian hari ini? Tetaplah tersenyum meski hatimu sedang terluka. Kembali lagi ke Nyocotin Film, masih bergenre horor dan misteri. Tak lupa saya mengingatkan bagi kalian yang belum kenal dengan saya, marilah kita berkenalan dengan cara klik subscribe, tekan like dan share video ini. Kali ini kita akan ngebahas sebuah film yang dimana dalam film ini mengisahkan 6 orang muda-mudi yang sedang melakukan pendakian ke sebuah gunung, dimana gunung tersebut merupakan gunung yang cukup angker. Mengetahui hal tersebut bukan membuat mereka takut, tapi malah membuat mereka semakin tertantang untuk survive ke gunung tersebut. Daripada semakin penasaran, hayu langsung digaskan saja. Rebahan yang santuy, tutup pintu dan jendela, matikan lampu, dan yuk gek digas. Di awal film kita diperlihatkan ke sebuah kampus, di mana di sana ada seorang mahasiswa yang bernama Bagas. Bagas ini berencana mengajak Vina kekasihnya dan beberapa temannya melakukan pendakian ke sebuah gunung yang bernama Gunung Barong. Singkat cerita, mereka semua berkumpul untuk mempersiapkan segala kebutuhan selama mendaki gunung. Di sini kita dikenalkan dengan teman-teman Bagas, yaitu Marta, Dodoy, Lani, dan William. Setelah semua perlengkapan sudah siap, mereka segera bergegas berangkat. Sebenarnya sejak beberapa hari terakhir, sebelum berangkat Vina seperti mendapat firasat dari mimpi-mimpi yang aneh, dan Vina sempat menolak ajakan Bagas. Namun Bagas tak menghiraukan karena Bagas yakin mereka akan baik-baik saja. Tak beberapa lama perjalanan mereka tiba di base camp pendakian. Mereka disambut oleh seorang porter bernama Gina. Selesai briefing, Gina segera mengantar mereka naik. Tapi Gina ini hanya mengantar sampai pos 1 saja. Di sini Gina memberi arahan kepada Bagas dan teman-temannya dan memberikan sebuah peta, karena ada beberapa jalur yang gak boleh dilewati dengan alasan jalur tersebut berbahaya. Setelah semuanya paham, mereka semua berangkat mendaki dan berpisah dengan Gina. Karena takut kemalaman, mereka nekat menerobos jalur terlarang, di mana ini sudah diperingatkan oleh Gina bahwa apapun alasannya mereka nggak diperbolehkan melewati jalur yang sudah ditutup. Di sini kejanggalan mulai terasa. Sudah hampir 3 jam berjalan, mereka terus berputar-putar di tempat yang sama. Mereka selalu menemui sebuah pohon beringin besar yang sedikit menyeramkan. Mereka tetap melanjutkan perjalanan hingga mereka pun menemukan sebuah rumah tua yang nampaknya sudah lama kosong. Karena di sini terlihat rumah ini sudah tak terawat lagi. Dan tanpa pikir panjang, mereka berenam masuk ke dalam. Awalnya mereka berencana menginap di rumah tersebut, namun langsung ditolak oleh Lani dan disepakati mereka ngecamp di sebuah tempat lapang tak jauh dari rumah tersebut. Malam pun tiba. Saat Dodoy dan William sedang mencari kayu, mereka dikejutkan oleh 2 ekor hantu bocil. Mereka pun lari sampai ngap-ngapan. Sesampainya di tenda, mereka menceritakan apa yang mereka lihat. Akhirnya diputuskan mereka akan menginap di rumah kosong tadi. Tengah malam, saat semua sedang terlelap, tiba-tiba Vina terbangun. Dia melihat 2 anak kecil ada di luar rumah. Karena penasaran, Vina pun langsung mengikuti anak kecil tersebut. Dia terus mengikuti anak tersebut, namun Vina gak sadar kalau dia sudah berada di depan pohon beringin besar yang tadi sore mereka lewati. Sementara itu, Marta yang terbangun dan menyadari Vina gak ada, segera ngebangunin Bagas dan yang lain. Mereka langsung keluar mencari Vina. Sementara itu, Vina dikejutkan oleh sesosok hantu terbang yang ada di atasnya. Dan dari teriakan Vina inilah Bagas dan yang lain berhasil nemuin Vina. Di sini Vina bilang ke teman-temannya kalau dia bisa sampai di sini karena ngikutin 2 anak kecil tersebut. Nampaknya ada yang mau ditunjukin atau ada sesuatu yang ada di bawah pohon tersebut. Tanpa pikir panjang, Bagas langsung mencari serta mengkorek-korek tanah. Bagas menemukan sebuah bungkusan berwarna hitam.
Keesokan paginya mereka membuka bungkusan itu. Ternyata di dalamnya terdapat sebuah alat permainan jadul, semacam ular tangga yang dimainkan menggunakan dadu. Mereka memainkan permainan tersebut. Saat Lani melempar dadunya, tiba-tiba seluruh isi rumah berguncang dan seketika Lani pun lenyap. Bagas, Marta, dan William segera keluar mencari Lani. Sementara itu, Dodoy dan Vina tetap tinggal di rumah. Beberapa saat kemudian, seperti kesambet, Dodoy pun juga melempar dadu tersebut. Hal yang sama pun terulang. Tiba-tiba, angin berembus sangat kencang dan Dodoy pun ikut lenyap gak tahu kemana. Bagas yang mendengar teriakan Vina pun langsung balik lagi ke rumah. Mereka mendapati Vina yang sedang menangis dan Vina pun menceritakan hal yang terjadi pada Dodoy. Tanpa pikir panjang, mereka langsung berkemas dan segera pergi dari rumah tersebut. Siang berganti malam. Sekarang mereka tinggal berempat dan mereka berencana besok akan turun untuk meminta bantuan. Saat semua tertidur, tiba-tiba Bagas terbangun. Entah apa yang ada di pikiran Bagas, dia ngeluarin papan ular tangga tadi dan mengamati dadu dari permainan tersebut. Tanpa sengaja Bagas ngelempar dadu tersebut dan tiba-tiba Bagas dikejutkan oleh Vina. Lalu Vina mengajak Bagas pergi. Tapi faktanya Vina sedang tidur di tenda bersama Marta dan Bagas pun lenyap. Mereka bertiga terbangun dan panik mendapati Bagas sudah hilang. Vina sangat histeris, tapi Marta mencoba nenangin Vina dan bilang bahwa besok mereka akan menghubungi Gina untuk meminta bantuan. Sementara itu di rumahnya, seperti mendapat firasat, Gina ditemui sesosok hantu bapak-bapak yang menunjuk ke arah sebuah foto anak kecil. Keesokan paginya mereka melanjutkan perjalanan. Namun semua upaya hanya sia-sia. Sampai malam tiba mereka hanya berputar-putar dan lagi-lagi mereka kembali ke rumah kosong tersebut. Singkat cerita, Gina yang menyusul rombongan Bagas berhasil nemuin Vina, Marta, dan William tepat di depan rumah kosong tersebut. Di sini Gina menceritakan tentang masa lalunya. Dulu pemilik rumah ini bernama Pak Karto. Dia memiliki dua putri bernama Tania dan Sania. Dan Gina ini adalah teman main dari Tania dan Sania dulu. Mereka ini gemar bermain ular tangga. Hingga suatu ketika alat permainan mereka rusak. Dan Pak Karto berjanji akan membuatkan alat permainan ular tangga dari kayu. Karena belum menemukan jawaban, Vina mencoba untuk melebur sukma. Dia mencoba cara yang diberikan oleh Pak Guntara, dosen di kampusnya. Singkat cerita, Vina berhasil masuk ke alam goib. Dan Vina berhasil menemukan Pak Karto di tepian sungai. Beliau tak banyak bicara dan hanya memberikan secari kertas, lalu menyuruh Vina untuk segera kembali ke alam nyata. Setelah tersadar dari meditasinya, Vina membuka kertas tersebut dan ternyata itu adalah sebuah peta yang menunjukkan kepada di mana buku harian Pak Karto disimpan. Mereka segera mengikuti petunjuk yang ada di peta tersebut. Singkat cerita, mereka pun menemukan buku yang terkubur di atas kuburan Tania dan Sania. Setelah dibuka, isi dari buku tersebut adalah permintaan maaf dari Pak Karto kepada Tania dan Sania. Dulu, saat Pak Karto menjanjikan permainan ular tangga dari kayu, ternyata Pak Karto salah mengambil kayunya. Kayu tersebut diambil dari sebuah pohon keramat, dan ternyata permainan inilah yang membuat Tania dan Sania meninggal. Karena setelah mereka berdua memainkan permainan ini, seketika roh mereka diambil oleh penghuni pohon keramat tersebut. Pak Karto sangat terpukul dengan kejadian ini. Beliau lantas mengubur permainan tersebut di bawah pohon keramat dan berharap tidak ada lagi yang memainkan permainan tersebut. Setelah mengetahui hal yang sebenarnya, Vina dan yang lain segera pergi dari tempat tersebut. Saat mereka sedang beristirahat di tepian tebing, Vina bermimpi menemukan Bagas, Lani, dan Dodoy diikat di sebuah pohon. Bagas mengatakan kalau hari ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk kembali ke tubuh asli. Sedangkan tubuh mereka disembunyikan di suatu tempat oleh nenek-nenek penghuni pohon keramat tersebut. Tersadar dari mimpinya, Vina segera mengajak yang lain mencari tubuh Bagas, Lani, dan Dodoy. Satu persatu dari mereka ditemukan. Setelah menemukan tubuh Bagas, Lani, dan Dodoy, kini Vina memainkan permainan tersebut dan mencoba masuk ke alam gaib untuk mencari roh Bagas, Lani, dan Dodoy. Vina berhasil menemukan roh Bagas, Lani, dan Dodoy. Dia segera mengajak mereka bertiga balik ke rumah Pak Karto agar rohnya bisa kembali ke tubuh nyata mereka. Tapi Vina mengalami masalah. Mereka sempat tersesat dan tak tahu jalan menuju rumah Pak Karto.
Vina mencoba meminta tolong kepada Tania dan Sania dan berjanji akan memberikan bukti bahwa bukan Pak Karto yang membunuh Tania dan Sania. Di sini Tania dan Sania setuju dan mengantarkan mereka berempat pulang. Setelah roh Bagas, Lani, dan Dodoi kembali ke tubuh mereka masing-masing, Vina kembali ke hutan untuk menemui Tania dan Sania, lalu memberikan buku harian Pak Karto kepada mereka berdua. Setelah itu Vina meminta tolong lagi kepada Tania dan Sania untuk menunjukkan di mana nenek penunggu pohon menyembunyikan raganya. Vina berhasil nemuin tubuhnya, namun semua sudah terlambat karena jam sudah menunjukkan lewat jam 12 dan Vina pun terjebak di dalam hutan tersebut selamanya. Film pun selesai. Gimana geng menurut kalian tentang film ini? Cukup menegangkan ya, di mana Vina mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan orang-orang yang dicintainya. Terkadang cinta memang bukan sekedar tentang kasih dan sayang, tapi ada sebuah pengorbanan yang harus dibayar mahal dan bahkan menukarkan nyawanya sendiri untuk orang-orang yang dicintai. Yo wes geng, cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa berjumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa tinggalin jejak ya dengan subscribe channel ini, tekan like dan share video-video kami ke teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.